Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan saya Abdul Razak dari Sekjen Laskar Mataram Raya, yang menegaskan bahwa kita ini sebagai Trah Mataram, sebagai pribumi Nusantara. Mataram kan berasal dari Trahnya Mojopahit, Wali Songo, Majapahit dari Prabu Brawijaya kelima. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Mataram itu bukan pribumi atau misalnya pendatang, itu salah. Jadi ada asimilasi antara Wali Songo dengan Mojopahit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita selama ratusan tahun, 350 tahun lebih, kita dijajah secara bergantian dari penjajahan Belanda, Portugis, Belanda, Jepang, sekutu. Nah, kita ini sudah merdeka tahun 1945, bahkan sudah dicanangkan di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 bahwa kita ini satu bangsa, satu tanah air sebagai orang Indonesia, negara Indonesia, sudah dicanangkan. Nah, ini berarti kita ini sudah terbebas dari penjajahan dan penindasan. Nah, kemudian ada penjajahan, penindasan secara moral, secara rasis oleh kaum-kaum yang dia mengaku sebagai Nuriyah Rasul, yang ternyata tidak terbukti. Nah, maka dengan seperti ini menganggap lebih mulia daripada pribumi Nusantara. Nah, ini pribumi Nusantara ini termasuk ya orang yang Islam maupun orang yang beragama lain. Ini semuanya. Nah, sehingga ini akan mengancam dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari situ, kami dari Laskar Mataram Raya bergabung bersama Bani Wali Songo. Ini pertama menghadap ke Pak Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, di Sentul, di acaranya beliau. Dan alhamdulillah kami sudah berhasil menyampaikan surat permohonan perhatian kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan diterima langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu mengenai tuntutan dari pribumi Nusantara, Bani Wali Songo dari Mataram, yaitu supaya penindasan dari kaum imigran ini ditiadakan dengan cara pembubaran organisasi-organisasi mereka. Nah, seperti itu. Kemudian diterima oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan baik. Kemudian pesan beliau ini akan disampaikan kepada presiden yang selanjutnya. Nanti yang akan mengerjakan presiden yang selanjutnya. Dengan pesan dari Bapak Jokowi itu. Nah, kami dari Bani Wali Songo dan Mataram, nah ini berinisiatif menemui calon presiden, capres. Nah, pertama yang kami temui adalah Bapak Ganjar Pranowo. Yang beliau ini mempunyai prinsip ideologi marhain seperti halnya Bung Karno, yaitu sosio demokratis, anti kolonialis. Jadi anti penjajahan, anti penindasan. Nah, ini dari Bung Karno ini kita punya harapan besar pada Bapak Ganjar Pranowo. Maka kemudian kita berjumpa dengan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan kita sudah menyampaikan dengan lengkap, dan ternyata Bapak Ganjar Pranowo sudah mengetahui dan sudah melihat dari YouTube-nya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bandari. Beliau sudah paham bahwa ancaman daripada kaum imigran dari Yaman ini. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ganjar Pranowo
apabila beliau ini terpilih mengatakan itu hal yang mudah bagi saya ketika saya menjadi presiden. Nah, maka kita memberikan dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo dan meminta beliau untuk deklarasi di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Tapi kenyataan hingga saat ini beliau belum hadir. Maka kami coba akan mendekati calon presiden yang lain. Bapak Prabowo Gibran, supaya yang beliau Bapak Prabowo Subianto ini, beliau ini sangat menjaga nasionalisme, sangat menjaga harga diri bangsa Indonesia, tidak mau dijajah juga. Maka harapan besar bagi kami Bani Wali Songo dan Trah Mataram Raya dan seluruh kesultanan yang ada di Nusantara ini, menitipkan pesan kepada Bapak Prabowo Subianto supaya untuk lebih memperhatikan orang-orang asli pribumi Nusantara, lebih memperjuangkan orang-orang yang asli dari Nusantara Indonesia Raya ini. Kemudian juga kami akan bertemu, akan menemui sowan kepada bukan sowan, akan bertemu bersama Mas Gibran yang dia juga sangat memperhatikan orang-orang pribumi. Maka besar harapan kami juga untuk Mas Gibran untuk lebih memperhatikannya. Nah, kemudian untuk yang capres lain, mari kita akan coba kita musyawarahkan dulu. Khususnya yang capres 01 ini, dia di posisi mana? Kalau dia ini di posisi yang pro radikal, dia tidak kita temui. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perjumpaan malam ini membawa keberkahan kita bersama. Amin, 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 amin. Membawa spirit power yang hebat untuk berhasilnya perjuangan kita Bani Wali Songo. Sebelumnya saya akan menyampaikan landasan sikap politik daripada Bani Wali Songo. Kenapa kita kemarin flashback sebentar kita ke Jakarta menemui Pak Ganjar. Bani Wali Songo tidak berpolitik pragmatis. Praktis. Karena apa? Kami menganggap perjuangan politik ini adalah bagian dari cara kita untuk mengegulkan berhasilnya daripada perjuangan Wali Songo. Jadi saya anggap kemarin ke Pak Ganjar Mahfud itu menjadi kendaraan kami untuk sampai ke tujuan. Prediksi saya kalau berhasil itu koyo seperti naik kereta cepat sehingga cepat sampai ke tujuan karena dengan komitmen bersama Pak Ganjar. Saya dulu pernah menyampaikan kepada Pak Ganjar menang jadi presiden atau tidak, perjuangan Wali Songo ini akan terus berjalan. Dan andai kata Pak Ganjar komitmen dengan perjuangan kami sebagai kendaraan kami untuk bisa mencapai kepada tujuan yang lebih cepat, maka kami berkomitmen untuk memenangkan Pak Ganjar. Tapi faktanya apa? Dari beberapa fakta yang terjadi dalam perjalanannya, saya cara Jawane ngelakoni dewe, menemui hal-hal sendiri dengan mata kepala saya. Bagaimana sikap daripada Pak Ganjar terhadap Bani Wali Songo. Maka kemarin sebenarnya saya sudah baca waktu di Patra Kuningan bagaimana saya bisa membaca bagaimana sebenarnya sikap hatinya Pak Ganjar. Walaupun mungkin saat kita utarakan beliau malah asik main HP sendiri. Dari situ saja sebenarnya saya sudah baca, makanya di akhir pertanyaan saya, Pak Ganjar jadi atau tidak jadi Wali Songo akan tetap perjuangan berjalan terus
Dan saya peringatkan dulu juga sama Pak Ganjar, hati-hati dengan tim Anda. Itu bisa dibuka lagi. Karena apa? Relawan-relawan itu kadang-kadang bukan relawan ideologi sejati, bukan pecinta sejati, tapi dia mencari makan dari jadi relawan itu. Dan mungkin bahkan penyusup. Itu saya sampaikan. Kenapa saya kemarin tegas. Setelah Gus Fuad tegas, saya juga lebih tegas waktu itu. Jadi intinya saat itu, kami bermain politik bukan politik pragmatis, tapi kami berpolitik itu sebagai salah satu cara kami untuk mencapai tujuan kami. Kami kemarin mengira bahwa Pak Ganjar itu bis VIP atau bahkan kereta cepat yang bisa kita tumpangi untuk cepat pada sasaran tujuan kami. Ternyata setelah perjalanan kok ternyata hanya seperti bus bumel yang tiap pos berhenti narik penumpang. Sebelum penuh bisnya dia terus berhenti di pos-pos. Nah untuk itu ya kapan sampai kita? Maka dari itu kemarin teman-teman untuk merevisi, meninjau ulang atas itu ya dasarnya ternyata meleset dari perkiraan kami. Ternyata saya pikir Pak Ganjar waktu itu seperti kereta cepat. Kita naik di situ cepat sampai ke tujuan. Ternyata setelah tahu ternyata hanya kelasnya seperti bumel. Bumel itu bis yang ngeteng itu loh. Ngeteng. Bunyinya gimana? Bahkan lebih dari itu ternyata hanya kelas seperti bajai. Masuk tol aja ndak boleh wong bajai. Digas malah ngadat, mogok. Itu analisis kami. Yang berikutnya satu lagi kasus lagi yang saya akhirnya jadi was-was meragukan komitmen Pak Ganjar terhadap perjuangan Wali Songo. Saat kami hadir di Boyolali, saya, Mbah Mufid sama Sekjen sama itu temen Mbah Yoyo. Padahal kami ditempatkan di tempat VIP untuk menyambut kedatangan beliau. Tapi ternyata setelah di panggung, kayak kami itu seperti jongos. Nggak digubris sama Doro Ganjar itu. Harusnya sebagai etika wong timur, orang Jawa, orang Nusantara, paling nggak basa-basi lah nyalami Mbak Mufid yang orang tua atau kita. Jadi ada unggah-ungguh toto kromonya, tidak langsung wah seperti apalah artis datang itu. Iya. Tambah lagi kemarin peristiwa di Blambangan itu saya semakin mangkal meneh. Masa calon ibu negara katanya wong Jawa hanya karena settingan daripada panitia kader-kader dan tim sukses meninggalkan jati dirinya sebagai orang Jawa. Paling dia bilanglah kalau saya kemarin prediksi istri saya yakin itu Bu Atika nggak bisa jawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Gus Pake. Maka cari alasan untuk, walaupun cari alasan bahwa pakai toto kromo berhenti sebentar gini Gus, saya ndak kok ada kompeten untuk menjawab ini karena ini kemarin saya yang bikin komitmen bukan saya tapi Bapak. Paling tidak ada kehormatan seperti itulah sebagai orang timur, bukan nyelonong mempermalukan. Coba saya tanya Pak Bu Atiko sebagai orang Jawa sing duwe unggah-ungguh tata krama lan tepo slira, andai kata Bu Atika diperlakukan seperti itu, malu ndak? Malu dong. Kalau saya Gus Pakeh, saya yakin nggak begitu ini. Tapi kami sebagai laskar ini enaknya bersemangat tinggi. Kayak bulldozer siapa yang menghadang kita. Ini nggak terima diperlakukan seperti itu. Maka saya ambil sikap. Seperti saya katakan lagi, kami bermain politik bukan politik pragmatis, tapi kami ingin cari kendaraan agar bisa lebih cepat menghantarkan pada tujuan kami, karena kami sadar bahwa perjuangan ini tidak akan selesai kecuali hadirnya negara
untuk urusan ini. Gitu. Maka kami mencoba masuk ke ranah politik. Sama pihak mereka juga. Para Habib-Habib itu juga main politik. Ada yang di 01, ada di 02, ada di 03. Tujuannya sama, mereka cari perlindungan. Akhirnya kami putuskan, saya pribadi, wapike gandeng kabeh ono kabib-kabib, yo nanti kita fake di dalam situ. Misalnya 03 di situ ada Habib Syekh. Ya Mbah Mufid setelah masuk ke Doliga, bagaimana Mbah Mufid ada nyali enggak untuk melawan Habib Syekh? Demikian juga di 02 ada Habib Lutfi. Bagaimana kader Wali Songo di 03 berani nggak fake sama Habib Lutfi sehingga nanti pengaruhnya kepada Pak Ganjar menang lebih didengarkan daripada omongannya si Mbah Lutfi. Akhirnya kita fake di situ, main fake di dalam sistem situ. Karena kalau cari yang bersih ternyata tidak ada faktanya. Semua ada. Kenapa? Mereka juga membaca permainannya. Kita juga masuk ranah politik kita karena kita sadar bahwa ini harus ada hakim yang mengadili atas putusan nasab ini. Harus ada yang membatalkan secara hukum supaya clear nanti. Hadirnya negara itu paling pokok. Yang kedua nanti hadirnya PBNU. Kalau perlu hadirnya narkoba internasional yang difasilitasi oleh negara untuk menyelesaikan problema ini. Dan ini negara harus hadir. Harus. Tidak boleh tidak. Karena apa? Negara meski punya intel lah. Laskar-laskar yang di barisan Wali Songo ini sudah mempersiapkan diri untuk fake. Menjaga segala kemungkinan. Sudah kita persiapkan. Karena kami juga punya intel bahwa mereka pun juga bikin laskar. Yang untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan juga. Apakah hadirnya negara ini meski nunggu kami harus perang dulu baru negara hadir? Itu namanya apa? Perintahan apa? Rakyat hancur baru mau hadir. Maka saya peringatkan pemerintah atau negara hadir agar hal-hal yang tidak diinginkan ini nanti bisa terjadi karena Anda membiarkan konflik ini liar. Di mana fungsi kepemerintahan Anda? Di mana fungsi negara yang dipimpin oleh Anda semua orang politik ini? Kalau Anda tidak peka daripada problem yang dihadapi masyarakat saat ini, maka negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan ini supaya apa? Hal-hal yang tidak kita inginkan, perang di antara akar rumput tidak terjadi. Karena kita sudah intel juga, mereka juga bikin laskar, maka kami pun juga bikin laskar untuk mempersiapkan semuanya, segala kemungkinan. Jadi negara tolong hadir untuk menyelesaikan ini, jangan buta pura-pura tidak tahu. Nanti kalau sudah terjadi chaos, Anda akan menyesal seumur hidup. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, rasanya saya tidak terima diperlakukan seperti ini oleh Pak Ganjar. Nah, walaupun mungkin bukan murni Pak Ganjar dan Bu Atikoh, tapi permainan daripada tim-timnya itu yang kadang-kadang bukan tim tapi justru sengkuni-sengkuni yang akan menghancurkan Pak Ganjar sendiri. Demikian juga di tim-tim yang lain, pasti ada sengkuninya. Setiap tempat pasti ada sengkuninya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kemarahan saya ini didengarkan oleh para calon yang akan mengelola negara ini. Jangan kami masyarakat nanti chaos baru Anda turun. Anda harusnya mencegah supaya chaos itu tidak terjadi. Maka Anda sebagai negara, pemerintahan atas negara, Anda harus hadir. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.